Dedenya lagi nangis. Ya sekarang banyak tuh anak-anak muda yang kayak nggak mau nikah lah, gerakan apa ya, no marriage, kayak diselingkuhin atau segala macam. Jadi itu tuh bukan ranah kita sih sebenarnya. Itu bukan yang harus kita pikirin. Kalau kita mau mikirin itu, kita nggak bakal nikah nggak sih kita misalnya. Nah, Rasul itu sudah menyampaikan hal itu. Jadi tidak ada yang namanya kita itu lebih baik dari seseorang. Jika niat kita memang betul-betul tulus, baik, insya Allah itu Allah akan memudahkan. Jadi memang itu dia ya, balik lagi dari awal kan. Jadi yang betul dulu nikah niatnya memang ya udah niat nikah lillahi ta'ala. Jadi walaupun dengan kita tahu ya bahwa ya sekarang banyak tuh anak-anak muda yang kayak nggak mau nikah lah, gerakan apa ya, no marriage, kayak gitulah gitu, karena mereka tuh takut. Dalam arti sekarang kan angka perceraian juga lagi tinggi. Nggak mau mungkiri bahwa dulu juga kita tuh mikirin itu gitu loh. Maksudnya ketika memang berumah tangga tuh nggak maksudnya nggak cuman saling suka sama suka, hidup bareng-bareng kayak gitu, tapi ternyata ya perjalanannya panjang. Nah terus dia mulailah di situ kehidupan. Nah itu sih sebenarnya. Jadi dulu tuh memang suka sharing sama dia tuh, kalian menikah umur berapa gitu kan. Sering. Nah kan kayak gitu kan. Akhirnya dulu tuh paling ntar aja lah, nggak mikirin kayak nikah segala macam. Tapi ternyata ya itu dia, mungkin Allah mau menjauhkan ya, atau dalam artinya kayak udah stop maksiatnya gitu loh, mending cari hal yang halal, yang Allah ridhoi dan orang tua ridhoi gitu loh kan gitu. Nah terus ya itu dia, jangan pernah mikirin apa yang belum terjadi sih ya, akhirnya kayak gitu ya. Maksudnya jadi kita nggak usah mikirin perjalanan kita ntar setelah nikah kita ribut gini deh, atau nikah itu apa namanya, mengkang, nggak bebas gitu iya, kan. betul kayak gitu maksudnya. Terus ada yang ntar takutnya diselingkuhin atau segala macam. Jadi itu tuh bukan ranah kita sih sebenarnya. Itu bukan yang harus kita pikirin. Kalau kita mau mikirin itu, kita nggak bakal nikah nggak sih kita misalnya. Itu apa namanya, mungkin banyakkan ketakutan, terlalu banyak mikir gitu. Itu ya sesuatu yang dipusingkan, sesuatu apa namanya dia bisa menganggap merubah, padahal sesuatu itu yang bukan ranah dia. Itu yang gitu membuat loh. mereka pusing. Jadi balik lagi kita ke ikhtiar kita. Nah ikhtiar kita apa ya, udah memang akhirnya suami itu bener-bener dari kita pertama ketemu sampai nikah tuh cuma ketemu 3 bulan gitu loh. Nah terus itu apa namanya, proses nikah. Proses nikah maksudnya nggak kenal dari mana, nggak tahu juntrungannya dari mana. Kalau mau mikirin ras ya, ras suku kita tuh beda gitu lah, dari semuanya beda gitu. Cuman ya itu dia, Allah nyatuin kita gitu loh dengan syaratnya dan dengan semudah itu, ibaratkan kayak gitu ya buat orang. Tapi nah ini nanti next kita bakal sharing juga, nggak semudah itu juga kita dari awal nikah lah ya. Jadi dari awal nikah sampai sekarang tuh nggak semudah itu gitu loh. Karena ya itu dia, balik lagi kita nggak cuma nyatuin 2 diri kita, tapi nyatuin 2 keluarga gitu loh, kayak gitu sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, kesini aja ya. Dari menyinggung ras itu, waktu dulu itu Bu sama sebelumnya itu sempat juga disinggung-singgung ras, karena apa namanya, nggak usah lah sama ras seberang. Tapi ini nih hikmahnya ya teman-teman. Rasulullah itu pada saat haji wada yang terakhir, Rasulullah sudah menyampaikan tuh teman-teman bahwasanya tidak ada apa namanya bangsa Arab itu lebih baik dari bangsa non Arab, atau orang yang berkulit putih atau merah itu lebih baik daripada orang yang berkulit hitam. Nah Rasul itu sudah menyampaikan hal itu. Jadi tidak ada yang namanya kita itu lebih baik dari seseorang.
Nah, balik lagi dari sikap saya terhadap kodo yang diberikan oleh Allah, itu berarti Allah itu memantaskan saya nih, bener gak nih hamba, mohon maaf ya, hamba gua ini mau tobat, atau ini bahasa bahasa kita aja ya, hamba ini mau tobat, bener gak mau kembali. Akhirnya ya udah saya menerima takdir atau ketetapan yang telah Allah berikan. Nah, ketika bertemu dengan istri, betul itu yang dikatakan oleh istri, itu hal-hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa ya, Masya Allah. Makanya saya ketemu istri itu, kalau untuk proses saya ngomong lagi itu kalau nggak salah kita cuma hanya 10 harian ya. Jadi dari awal komunikasi sampai suami sama orang tua itu sekitar 10 hari. Nah, akhirnya bapak mertua saya ngomong iya. Nah, terus dari mamah juga silakan, dan Masya Allahnya itu tidak ada sesuatu yang merepotkan lah dalam tanda kutip karena ada sesuatu yang namanya ya adat istiadat atau kebiasaan, kita harus menghargai. Tapi waktu itu saya memberikan clue kepada mertua saya atau mama, saya ini ingin niatnya menikah, ibaratnya saya hanya membawa emas dan mahar sekian. Dan Masya Allah lagi teman-teman, jika niat kita memang betul-betul tulus, baik, insya Allah itu Allah akan memudahkan. Dan ketika saya mengutarakan itu, ya mama ibaratnya fine-fine aja. Kemudian saya menceritakan basic saya, maksudnya saya hanya seperti ini, dan lagi-lagi mama itu dan bapak itu welcome. Dan singkat cerita ya memang dalam proses itu yang diceritakan istri saya sekitar 3 bulan gitu. Nah, mungkin hikmahnya ya teman-teman, jika kita Allah memberikan hidayah kepada hambanya, itu kita itu kalau bisa teman-teman dalam tanda kutip bisa peka terhadap tanda-tanda atau yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nggak boleh nih dalam arti sombong ya, atau menutup hati. Ibaratnya itu, ini benar-benar kebenaran yang Allah berikan kepada hambanya, ya kita harus buka pintu hati kita terima, kita lapangkan hati kita. Karena jika hambanya ingin baik, insya Allah Allah akan menuntun kita kembali kepadanya. Nah, gimana nih mungkin Bu ada pesan-pesan buat teman-teman yang ingin baru mau hijrah tapi kok rasanya berat gitu? Jadi itu dia ya, balik lagi ya. Benar sih, kita nggak boleh mungkirin kebenaran. Maksudnya ketika kita udah disentil-sentil nih, udah di-trigger sama Allah, dikasih triggernya, udah coba mulai mencari gitu, dalam arti bener gak sih apa yang kita lakuin, kayak gitu lah. Terus itu dia, jangan pernah mikirin yang bukan seharusnya kita pikirin, dalam arti kita tuh ya udah cukup ikhtiar aja gitu lah. Jadi jangan mikirin ntar kalau kita ngelakuin ini ntar begini. Jadi itu dia sih yang bikin ketakutan gitu. Makanya ya apa yang kita bisa ya udah, ya benar sih kita nggak bisa ngerubah. Jadi memang kita nggak bisa ngerubah orang atau nggak bisa ngerubah keadaan, kecuali kita hanya bisa menerima dan udah cukup ikhtiar gitu. Maksudnya masalah hasil nanti itu Allah gitu loh. Jadi jangan pernah takut ketika mau ngelangkah, atau misalnya yang mau hijrah nih, terus dimulainya dari mana? Ya itu balik lagi ke diri kita sendiri dulu sih sebenarnya, bahwa kita mengakui kita itu seorang hamba, cuma seorang hamba gitu. Jadi kitanya harus bisa menerima dulu bahwa kita tuh seorang hamba dan kita tuh ya lemah gitu loh. Dari situ nanti insya Allah ketika kita bismillah mulai melakukan satu kebaikan, nanti kebaikan lain mengikuti, nanti kebaikan yang lain. Jadi jangan pengen langsung instan terus tiba-tiba salehah kayak gitu, nggak bisa sih sebenarnya. Karena ya itu dia tadi gitu loh. Jadi semakin kita
mau dekat sama Allah, ada aja ujiannya. Dan itulah gitu ya. Maksudnya Allah juga nggak semulus itu, misalkan kita mau hijrah nih ya Allah, pengen deket nih sama Allah gitu kan, nggak bisa semudah itu gitu loh. Ya itu balik lagi ya, apa namanya, ibaratnya seleksi Allah kepada hambanya. Bener gak nih hamba-hamba ini ingin kembali kepadanya? Karena hamba-hamba pilihan Allah itu pasti itu teguh dan pasti tetap dia itu istiqomah. Makanya satu pesan dari saya ya, untuk teman-teman yang ingin mengenal lagi Islam atau teman-teman yang sedang ingin hijrah, itu kuncinya satu ya teman-teman. Yang pertama itu sabar, yang kedua itu istiqomah. Sabar dalam apa yang tadi udah disinggung Embu, itu bukan sesuatu yang mudah dan juga instan. Ibaratnya kita ingin hijrah, oh tiba-tiba saya mau hijrah nih, ada teman saya yang soleh, saya mau langsung soleh, itu nggak bisa teman-teman. Itu harus sabar dan istiqomah. Istiqomah apa itu? Istiqomah itu mungkin dalam hal gampangnya kita melakukan sesuatu itu secara kontinu, tapi sebetulnya istiqomah itu teman-teman dilakukan dengan hal kebaikan ditambah dengan hal kebaikan yang lainnya, sehingga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi bertambah gitu. Makanya ada quotes dari Imam Syafi'i itu, jika kamu itu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka rasakanlah dengan perihnya itu kebodohan. Maka itu pentingnya teman-teman kita tetap sabar dan istiqomah ketika itu tadi ada sesuatu hal-hal yang berlainan. Ibaratnya dia itu udah ngaji, udah soleh, tapi di mata kita itu kok yang udah ngaji, yang udah kita lihat soleh itu tingkah lakunya seperti itu. Nah itu kita bisa ambil tanda kutip itu oknum aja ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin belajar Islam, kita memperdalam Islam, itu sekali lagi ya teman-teman, jangan menyalahkan Allahnya, jangan menyalahkan Islamnya, karena itu tadi yang pribadi-pribadi atau orang-orang tadi itu tidak mempresentasikan tidak mempresentasikan Islam teman-teman. Sebetulnya itu hanya seorang oknum. Teman-teman tetap istiqomah, insya Allah Allah berikan jalannya. Makanya kasih sayang Allah itu atau rahmat Allah itu sangat luas teman-teman. Meskipun teman-teman memiliki dosa ya, kita ya semuanya ya termasuk memiliki dosa, tapi sesungguhnya Allah itu mengampuni, maha pengampun dosa-dosa semuanya. Jadi kalau ingin bertaubat, ya Allah itu maha penerima taubat. Makanya kasih sayang Allah ketika kita melakukan dosa ya, dulu bayangkan coba kita melakukan dosa, Allah itu langsung mengazab atau menghukum kita, itu bagaimana itu teman-teman? Habis kita. Makanya ketika kita hambanya melakukan dosa, Allah itu berkata, tunggu wahai malaikat, mungkin nanti atau kelak hambaku akan bertobat kepadaku, akan datang kepadaku. Itu luar biasa, Masya Allah. Jadi teman-teman, tobat itu diterima nggak? Insya Allah diterima bagi hambanya yang ingin benar-benar kembali. Dan tobat itu ketika waktu itu tobat tidak diterima lagi, yaitu ketika nyawa ini sudah ada di kerongkongan, itu baru tobat tidak akan diterima lagi. Maka tetap terus istiqomah, sabar dan istiqomah. Ya, itu mungkin dari kami ya teman-teman. Cukup untuk hari ini. Semoga selalu dimudahkan, selalu dikuatkan untuk teman-teman. Mungkin Bu ada lagi penutupnya? Cuma itu, jadi kita cuman diminta sama Allah tuh untuk berusaha, ikhtiar, jangan pernah takut, dalam arti ya kita harus selalu berbuat baik kayak gitu sih. Dan mungkin satu lagi ya, luruskan niat. Insya Allah Allah mudahkan. Kita menuntut ilmu, kita taubat, kita memperdalam ilmu agama, kita hijrah, itu niatnya apa? Kalau niatnya karena Allah,
insya Allah Allah mudahkan. Oke teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.